Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para santri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman, di mana dengan iman tersebut kita bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita dengan mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang secara bahasa, secara artinya adalah kita taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dengan menjalankan segala perintahnya dan juga berusaha terus untuk menjauhi apa yang dilarang olehnya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, memberikan kita suri tauladan di dalam menjalani kehidupan, supaya kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan berbagai fitnah, dan kita bisa selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga termasuk dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, kita berharap supaya mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Baik, Afwan tadi telat karena di Kulon Progo sedang hujan lebat. Sini nggak hujan ya, insyaallah. Pada kesempatan kali ini sedikit kami sampaikan terkait sebuah nasihat secara umum, terutama pada diri saya pribadi dan seluruh santri sekalian, bahwasanya kita hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Apalagi kita sebagai umat yang terakhir ya, umat Nabi Muhammad SAW, umur kita itu terbatas antara 60 sampai 70 tahun, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata ada sedikit manusia atau orang-orang dari umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan kelebihan umur. Ada yang sampai 80, ada yang sampai 90 tahun, ada yang sampai 100 tahun. Kemarin saya lihat di sosial media ada orang sampai umurnya 400 tahun. Tapi itu wallahu a'lam benar atau tidaknya. Beliau masih hidup, tapi dengan kehidupannya yang di waktu yang sudah tua tentunya lebih ke merepotkan orang lain. Untuk makan saja harus disuapi, untuk mandi dimandikan, untuk ke belakang mau buang air juga harus dibantu oleh orang lain. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya rata-rata umur kita adalah antara berapa? 60 sampai 70 tahun. Dan umur kita yang terbatas itu lebih pendek, lebih sebentar daripada kehidupan kita kelak di kubur. Lebih pendek daripada umur kita di akhirat kelak. Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat umur berapa? 63 tahun. Sebenarnya adalah 62 sekian bulan, tapi dikenakan oleh para ulama menjadi 63 tahun. Dan sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 1446. Dan berapa tahun? Lebih dari 1000 tahun.
Dan Nabi Muhammad SAW hidup 63 tahun dan sudah di kuburan selama lebih dari 1000 tahun. Itu membuktikan apa? Bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar, hanya sesaat. Makanya marilah kita gunakan umur kita yang singkat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengingat di dalam firman Allah taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan ini para ulama menyebutkan ketika kita banyak mengingat kematian adalah sebuah ibadah yang diperintahkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini umur yang paling muda berapa tahun? Ada yang masih SD ada nggak? Ada. SMP berapa tahun? 12? Ada 12 tahun. Sekarang tahun berapa? 2025. Besok tahun 2125, berarti 100 tahun ke depan. Kira-kira yang sekarang masih SMP masih ada di dunia atau sudah di dalam kubur? Kira-kira wallahu a'lam. Tapi secara logika kita berdasarkan sabda Nabi Muhammad tadi, umur kita antara 70 atau 60 tahun atau lebih dari itu sedikit, maka kita kecil kemungkinan kita itu untuk mencapai 100 tahun. Adapun kalau kita sampai 100 tahun ya tadi mungkin sudah merepotkan orang lain, sudah tidak bisa bangun, mau ke belakang harus diantarkan, mandi dimandikan ya, makan sudah disuapin. Nah, itu makanya 100 tahun ke depan kemungkinan kita sudah ada di alam kubur. Tapi para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita keluar dari tema. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala ternyata diberikan umur yang lebih panjang dari manusia. Siapa? Iblis. Jin apa iblis? Iblis. Kalau jin secara umum mereka juga mengalami apa? Kematian. Tapi kalau iblis oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum Nabi Adam diciptakan dia sudah hidup. Dia sudah hidup sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahkan sampai hari kiamat dia tetap akan hidup. Ada yang tahu nama asli iblis siapa? Azazil. Iya. Namanya adalah Azazil. Nenek moyangnya namanya Jan. Namanya Jan. Kalau nenek moyang kita kan Nabi Adam. Tapi kalau iblis nenek moyangnya kata para ulama adalah Jan. Nah, jadi Jan itu mempunyai anak keturunan beberapa, dan salah satunya dari anak keturunannya adalah bernama Azazil. Dan Azazil itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke atas langit dan hidup bersama para malaikat. Hidupnya bersama para malaikat. Dan Azazil itu sebenarnya dulu adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Oh ya. Padahal. Tadi sampai mana? Tadi Azazil itu termasuk makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ketika para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam ketika diciptakan, fasajadu illa iblis. Semuanya bersujud kecuali iblis. Padahal tadi iblis itu yang namanya Azazil tadi adalah makhluk yang taat. Bahkan ketaatannya disampaikan oleh para ulama sama dengan ketaatannya para malaikat. Jadi tongkrongannya iblis zaman dulu itu sama siapa?
malaikat. Nah, ketika sudah diciptakan Nabi Adam, timbullah perasaan hasad kepada Adam karena diciptakan dengan bentuk yang lebih sempurna. Maka ketika dikatakan fasajadu itu, diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, yang tidak mau bersujud hanya siapa? Illa iblis. Hanya iblis saja yang tidak mau sujud kepada Adam. Padahal semuanya yang di samping kanan kirinya, para malaikat semuanya bersujud. Itu kenapa? Karena iblis berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Dia berargumen bahwasanya dia lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Padahal secara ilmu ya, yang namanya api dan tanah itu bagusan mah ya bagusan tanah. Karena api itu sifatnya menghancurkan, sedangkan tanah sifatnya menyuburkan, menumbuhkan tanaman. Nah, kemudian setelah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dia sebagai ablasa atau makhluk yang tersesat. Makanya disebut apa? Iblis. Karena dia sudah tersesat dari jalan yang benar, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis meminta untuk ditangguhkan sampai umurnya, sampai hari kiamat. Dan dia berjanji, bersumpah akan menyesatkan manusia, anak keturunan Adam. Ya, lucunya sekarang banyak orang-orang Islam, orang-orang Muslim, anak-anak muda justru ikut mengkampanyekan terkait dengan apa namanya, lambang-lambang yang berkaitan dengan iblis tersebut, lambang-lambang yang berkaitan dengan kejahatan. Contohnya apa? Contohnya nggak tahu sekarang masih ngetren nggak? K-popnya masih ngetren nggak? Di K-pop masih ngetren nggak? Masih. Nah, di K-pop itu nggak tahu ya, saya cuma dengar sedikit terkait hal tersebut. Ada kata-kata Lucifer lah dan lain sebagainya. Lucifer itu kalau di luar negeri ya sama saja, mereka adalah eh, sama saja dengan iblis, nama lainnya iblis. Kemudian di musik-musik yang lain juga ada Baphomet dan lain sebagainya. Nah, itu nanti merujuknya kepada siapa ya? Lambang-lambang yang menyembah atau mengagungkan kepada iblis atau setan-setan. Nah, sekarang kan banyak anak-anak muda, bahkan saya pernah dengar beberapa santri juga ikut suka dengan hal-hal yang seperti hal tersebut. Suka K-pop, suka metal ya, suka musik rock. Kalau lambang metal tangannya gimana? Lambang apa? Lambang kayak gini kan? Ini lambang apa? Ini itu lambang yang gambar kambing yang segi apa? Bintang kebalik yang disebut apa? Baphomet. Itu juga rajanya iblis. Atau kalau di K-pop ada nggak tahu ya. Itu juga termasuk syiar-syiar setan, syiar-syiar iblis. Makanya yang namanya musik kata ulama itu adalah serulingnya setan atau adanya setan. Nah, kita sebagai umat Islam sebisa mungkin menjauhi hal-hal tersebut karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Dan juga nanti kalau dirunut lagi terkait dengan musik-musik tersebut, biasanya mereka mengagungkan yang namanya Dajjal. Lambangnya apa? One eye atau mata satu. Di mana-mana dipakai oleh para artis-artis yang sekarang ini terkenal di dunia. Karena apa? Karena yang namanya hal tersebut memang diperindah, diperbagus oleh syaitan. Tujuannya apa? Untuk melalaikan umat Islam dari Al-Quran. Sekarang orang nyanyi sama baca Al-Quran gampang mana? Gampang orang nyanyi. Lagi naik motor, naik sepeda sambil berdendang sepanjang jalan. Tapi kalau murojaah baru 5 menit udah ngantuk. Nah, itu makanya
Mereka memang lekat kaitannya dengan setan-setan, iblis-iblis tersebut tadi. Makanya sekali lagi para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita tinggalkan yang namanya musik tersebut. Meskipun para ulama mungkin ada yang menganggap musik itu boleh. Meskipun ada yang menganggap boleh. Tapi kebanyakan ulama terdahulu ya, ulama-ulama yang lebih qadim, lebih lama, mereka banyak yang mengharamkan alat-alat musik dan juga musik. Baik, kembali lagi ke pembahasan kita terkait kita mengingat kematian. Kalaupun ada orang yang mengidolakan para artis, para musisi, maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang akan engkau idolakan. Kalau idolanya orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, maka ya naudzubillah min dzalik, kemungkinan akan dikumpulkan bersama mereka. Kenapa? Karena yang namanya idola itu adalah untuk diikuti, untuk ditaati, mereka ditiru dari segi penampilan, gaya bicara dan lain sebagainya. Ini malah kembali bahas musik lagi. Jadi kalau kalian perhatikan yang namanya musisi, mereka itu pasti rata-rata tampilannya nyeleneh, tidak sesuai fitrahnya. Iya atau enggak? Mungkin kalau di K-pop ya, laki-laki itu dandan. Padahal dandan itu kecenderungan pada siapa? Wanita. Mereka mempercantik diri mereka. Apalagi kalau kita beralih ke musik misal yang lebih ekstrim ya, musik rock, musik metal, pasti penampilannya itu lebih menyeramkan lagi ya. Laki-lakinya gondrong ya kan? Padahal Nabi Muhammad SAW melarang kita kaum laki-laki untuk menyerupai perempuan. Dan ada kawan saya di Ma'had dulu, itu beliau punya saudara vokalis band di Jogja terkenal, perempuan, tapi tampilannya itu jeleneh. Dia itu ya punya kebiasaan kalau pergi nggak pernah pakai alas kaki, pakaiannya compang-camping, dan rambutnya itu seringnya semrawut, dan dia suka menyendiri. Dan memang dikatakan oleh ustadz kami bahwasanya orang-orang yang seperti itu, para musisi, para penyair, itu memang dia suka menyendiri untuk mencari apa? Inspirasi di dalam membuat lirik-lirik lagu. Makanya kalau kita perhatikan lirik lagu sekarang itu rata-rata mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemunduran. Contohnya apa? Tentang percintaan, ya. Membahas tentang percintaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka dibuat seolah-olah mendayu-dayu, seolah-olah yang namanya laki-laki itu hanya ada satu. Padahal yang namanya laki-laki ada apa? Banyak. Seolah-olah perempuan itu hanya ada satu. Padahal perempuan juga ada banyak. Terlebih lagi ketika sudah kita melewati batas mencintai makhluk lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah masuk ke dalam ranah kesyirikan. Karena cinta yang paling utama kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa? Nabi Muhammad. Bahkan ketika Umar bin Khattab itu ditanya, siapa orang yang paling kau cintai, ya Umar. Yaitu Umar bin Khattab menjawab bahwasanya aku mencintaimu ya Rasulullah setelah diriku. Ternyata Nabi Muhammad tidak membenarkan hal tersebut. Barulah kemudian Umar menjawab, dirimu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar. Barulah sekarang ya Umar. Jadi cinta kita kepada makhluk itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu adalah orang tua kita, pasangan kita, sahabat kita sendiri, anak-anak kita sendiri, itu cintanya di bawah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi terkait dengan mengingat kematian. Yang namanya kematian itu pasti bisa menjumpai kita kapan saja. Dan ini adalah salah satu hikmah kenapa kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
supaya kita terus berusaha untuk istiqomah di jalannya. Kalau misal kita tahu setahun lagi adalah waktu ajalmu, maka mungkin sebelum mepet waktunya ajal kita masih bisa bersenang-senang, kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru kita bertaubat. Tapi ternyata yang namanya kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa tadi adalah supaya kita terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, supaya kita berusaha terus istiqomah di jalan yang benar. Maka di dalam ayat disebutkan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat ataupun memajukannya sesaat. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kematian yang bisa datang kapan saja. Pernah ada ulama ya, beliau sedang mau melaksanakan sholat berjamaah. Kalau tidak salah itu sholat duhur. Ketika mau sholat ya, biasa namanya mau sholat kan kadang kamu saja yang jadi imam, sama temannya lah dorong-dorongan gitu kan. Nah, beliau mengatakan, ya baik, sekarang saya yang imam, tapi nanti di waktu sholat selanjutnya gantian kamu yang imam. Temannya ternyata marah. Kenapa? Dikatakan kepadanya, kok kamu angan-angannya panjang sekali. Memangnya kamu masih punya jaminan bisa hidup di waktu sholat yang berikutnya. Nah, ini sangat menyentak hatinya, membuatnya tertegun. Ternyata yang namanya kematian itu memang tidak ada yang tahu. Bahkan ketika sekarang kita bisa duduk bermajelis ilmu sekarang di tempat ini, kita nggak tahu kan 5 menit lagi apa yang akan terjadi, 1 jam lagi apakah kita bisa masih mendapati sahur besok pagi, kita nggak ada yang tahu. Yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu. Jadi termasuk para ulama mengingatkan, janganlah kita terlalu berangan-angan. Tidak boleh kita berangan-angan. Jadi seperti kata Imam Syafi'i, jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu, seakan-akan kita akan mati dengan segera. Dan ini apa? Membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maut itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para dukun ya, kadang ada tukang ramal, tahun sekian ada kiamat, tahun sekian ada artis yang meninggal. Itu semuanya adalah dusta. Meskipun dia mendapatkan bisikan dari jin-jin yang diutus ke langit untuk mencari informasi, rata-rata isinya adalah kedustaan. Ya kan? Kadang ada orang suka nebak-nebak nih, Pak, ini bentar lagi mati ini, tahun depan akan ada bencana dan lain sebagainya. Itu namanya apa? Dukun. Dan dukun itu kerjasamanya dengan siapa? Syaitan, jin, yang mereka mempunyai perjanjian atau akad yang harus terus dipenuhi. Jadi semakin dukun itu akadnya atau perjanjiannya semakin kuat dengan jin, maka dukun tersebut biasanya makin hebat. Tukang sihir dan lain sebagainya itu punya perjanjian. Makanya ketika ada dukun yang umurnya sudah tua, rata-rata mereka akan mencari penggantinya, mencari penerusnya untuk melakukan ritual. Kalau tidak bisa melakukan ritual, kenapa? Penyihir tersebut akan dihajar, diperangi oleh jin-jin yang sudah bekerja sama tadi. Mereka akan menyerang orang yang tadi punya akad. Padahal orang yang punya akad tadi pasti juga punya umur kan. Semakin tua, semakin rentan, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya banyak para penyihir itu matinya mengenaskan. Ada salah satu dukun di Garut. Di Garut, ada yang dari Garut nggak?
Nggak ada. Yang dari Jawa Barat mana? Ada nggak? Nggak ada. Oh, ada. Dari Jawa Barat. Jawa Barat itu terkenal dengan dukun-dukun yang hebat, dukun-dukun yang sakti, sampai artis-artis pun ke rumahnya di Garut ya. Artis-artis yang sering kalian lihat di TV itu, ada sebagian yang di sana mencari apa? Pesugihan, penglaris dan lain sebagainya. Ketika meninggal dunia, terjadi hal yang di luar nalar. Tiba-tiba langitnya gelap, hujan badai, padahal sebelumnya adalah hari yang cerah biasa saja. Tapi ketika meninggal dunia, tiba-tiba langitnya gelap, suara hewan-hewan yang ngeri, tidak jelas. Itu burung-burung, tiba-tiba mereka bersaut-sautan sampai ada badai. Ini salah satu tanda yang Allah tunjukkan di dunia. Bahkan di dekat saya juga ada. Itu beliau dulu orang yang suka pakai jimat, kemudian cari-cari ilmu hitam supaya bisa menarik perhatian banyak orang. Nah, ternyata ketika meninggal dunia, saya waktu itu masih kecil. Ketika hendak dimakamkan ya, dan sudah dimandikan, sudah dikafani, itu memang suasananya sudah berbeda. Suasananya gelap. Dan juga sama ada suara burung-burung yang tidak jelas. Suaranya berteriak-teriak. Nah, saya mau mendekat pun nggak berani, saya disuruh dekat. Saya bilang nggak usah, ya di sini aja. Ternyata benar ya. Ketika diangkat ya, itu suaranya semakin keras, semakin mengerikan. Saya jadi ingat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang jenazah itu diangkat, ketika dia adalah orang yang soleh, maka dia akan berkata, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Ya, jadi orang yang sudah meninggal dunia itu merasakan apa yang dirasakan orang yang masih hidup. Dia merasakan digotong di dalam keranda. Ya, ketika digotong di dalam keranda itu, mayat orang-orang yang beriman itu mereka berteriak apa? Segerakanlah aku, segerakanlah aku. Tapi sebaliknya, ketika dia yang meninggal adalah orang-orang fasik, orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir, dia berteriak, mau dibawa kemana aku? Celakalah aku. Itu di dalam hadis Bukhari disebutkan demikian. Jadi sangat takutnya dia akan dibawa ke kuburan sampai dia berteriak dan makhluk-makhluk yang di sekitarnya itu mendengar teriakannya, dan tidak ada yang mendengarnya. Yang tidak bisa mendengarnya hanyalah manusia. Kalaupun manusia bisa mendengarnya, pasti dia akan merasa ngeri, merasa takut dengan apa yang terjadi. Ya, mungkin ketika orang-orang yang tadi ya, yang kufur terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan, bermain dukun dan sebagainya, mungkin mereka sedang berteriak seperti yang disebutkan di dalam hadis, sehingga hewan-hewan dan di sekitarnya itu berteriak ketakutan. Ya. Kembali lagi kita ke pembahasan kita ya. Maka ini membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat di hadapannya. Dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan supaya bisa tetap taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, siapa yang mati, mulai saat itulah kiamatnya terjadi pada dirinya. Kenapa? Karena pada waktu tersebut sudah tidak bisa beramal lagi. Seperti yang disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang artinya orang-orang kampung Arab jika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan datangnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seorang yang paling muda di antara mereka. Kemudian beliau bersabda, jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita sudah masuk ke dalam kubur untuk pertama kalinya,
Itu adalah waktu di mana kita sudah tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lagi beramal soleh, tidak bisa lagi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya di waktu kita yang singkat ini kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita belum masuk ke dalam kuburan, belum masuk ke dalam liang kubur. Dan sedikit cerita, kemarin kami baru saja melakukan pelatihan pengurusan jenazah ya di Kulon Progo. Salah satu pematerinya adalah sahabat kami, teman kami. Beliau menceritakan tentang beberapa hal-hal yang terjadi ketika beliau mengurus jenazah ya. Jadi memang ternyata kehidupan kita itu bisa berpengaruh pada saat kita hendak dimakamkan. Nah, beliau ceritakan terkait dengan hal-hal yang terjadi. Pernah suatu saat beliau itu hendak mengantarkan jenazah, padahal jenazahnya itu kurus, kecil, tapi terasa berat. Mungkin udah sering dengar ya cerita seperti itu, tapi ini kisah nyata. Biasanya di mana? Di TV ya. Mungkin ada cerita seperti itu. Nah, ternyata ketika sedang dipanggul ya, digotong rame-rame, kok berat, padahal orangnya kecil, orangnya kurus. Nah, setiap jalan beberapa langkah itu selalu belok ke arah kiri, berat ke sebelah kiri. Kemudian baru jalan beberapa langkah minta ganti yang lain, digotong lagi, ganti lagi. Ternyata setiap digotong selalu berat mengarah ke arah kiri. Nah, itu ketika hidupnya seperti apa ya, wallahu a'lam. Kita nggak tahu dosa apa yang telah diperbuatnya sehingga menjadikan kematiannya seperti itu. Kemudian ada lagi, beliau cerita juga yang paling mengerikan ya bagi beliau ketika hendak memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur. Itu sudah diukur ya. Kalau bikin lubang kubur kan sudah ukurannya selalu dilebihkan beberapa senti. Ketika dimasukkan ternyata jenazahnya tidak muat, kakinya nyangkut. Akhirnya minta dilubangi lagi, diperluas lagi, dipanjangkan, dicoba lagi, tidak muat. Sampai beberapa kali tetap tidak muat. Akhirnya sama orang itu kakinya ditekan sampai bunyi krek, kakinya patah. Dan setelah dimasukkan ke liang lahat ternyata itu masih longgar jauh. Masih ada space-nya di sebelahnya. Ini kenapa? Selama hidupnya berbuat apa kita tidak tahu. Itu yang membuat beliau sampai merinding, ngilu ya, dengar kakinya sampai ditekan, ditendang seperti itu sampai patah ya. Na'udzubillah min dari. Kemudian juga malah ada dekat saya rumah belum lama kemarin meninggal dunia. Nah, kalau itu beda lagi, ketika hendak diturunkan ke liang lahat ya, qadarullah ternyata di bagian belakangnya banyak bercucuran darah. Nah, ini ya wallahu alam, itu kenapa semasa hidupnya kita tidak tahu ya, meskipun ada beberapa kabar datang ke saya itu memang ya ada urusan dengan hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan husnul khatimah. Baik, kembali lagi ke pembahasan kita para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dengan mengingat kematian, seseorang mukmin akan termasuk menjadi orang yang cerdas, orang yang berakal, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu ditanya oleh para sahabat, ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling baik? Maka beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Yang pertama yang ditanyakan adalah seorang
mukmin yang paling baik. Disebutkan orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian bertanya lagi, lalu orang beriman manakah yang paling berakal, yang paling cerdas? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian mereka orang-orang yang cerdas. Jadi berdasarkan hadis tersebut kita mengetahui ternyata orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW bukanlah orang yang berpendidikan tinggi, bukanlah orang yang berharta banyak, bukanlah orang yang bisa mempunyai jabatan tinggi. Tapi siapa? Orang yang paling cerdas adalah mereka yang banyak mengingat kematian. Mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Makanya kembali lagi kita banyak-banyak mengingat kematian, mengingat pemutus kelezatan di dunia ini. Seperti sabda Nabi yang sebelumnya tadi sampaikan ya, aksiru dzikra hadhimil ladat, perbanyaklah kalian dengan pemutus kelezatan, karena memang yang namanya dunia ini banyak sekali kelezatan-kelezatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dunya apa? Sijanul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kenapa? Karena kita sebagai orang mukmin ini diberikan batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sembarangan menikmati semua yang ada di dunia ini. Allah menciptakan halal haram, menciptakan aturan tersebut untuk menguji kita, manakah di antara kita yang paling taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah hari ini hanya ada untuk beramal. Beramal tidak ada hitungan. Dan besok ketika kita sudah meninggal dunia adalah sebaliknya. Ini berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, dunia sudah pergi meninggalkan dan akhirat datang menghampiri, dan setiap dari keduanya ada pengekornya, maka jadilah kalian dari orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang mendambakan dunia, karena sesungguhnya hari ini di dunia yang ada hanya amal perbuatan dan tidak ada hitungan, dan besok di akhirat yang ada hanyalah hitungan yang tidak ada amal lagi. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi ya, dunia ini adalah tempat apa? Beramal, dan waktu kita hanya sebentar. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan ajal akan menjemput kita, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat kelak. Karena banyak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an orang-orang yang menyesal di akhirat. Ada yang ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, di dunia kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Mereka apa? Menyesal karena sudah terlambat. Di akhirat sudah tidak ada tempat lagi, tidak ada waktu lagi bagi kita untuk mengerjakan sholat. Kemudian ada juga orang yang menyesal karena berteman dengan orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang nakal ya. Makanya di dunia ini kita harus bisa pilih-pilih teman. Kita kenal dengan banyak orang itu tidak masalah, tapi kalau kita mencari teman, mencari sahabat, carilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, mengajak kita kepada kebaikan. Ini sampai jam berapa? Cukup. Insya Allah cukup ya. Demikian beberapa hal terkait kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah mengingat kematian. Semoga kita
Berikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam menjalani ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan, dan semoga kita bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.